Kesehatan anak adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa. Namun ada satu masalah serius yang sering terabaikan, yaitu stunting. Banyak orang yang masih bingung bahkan percaya dengan mitos-mitos yang beredar, padahal stunting bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Lalu apa yang benar-benar terjadi di balik masalah ini? Podcast tematik kali ini kita akan mengupas tuntas mitos dan fakta stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat, salam semangat. Bersama saya Priyo, kita berjumpa dalam podcast tematik RRI Pro 1 Purwokerto. Acara ini disiarkan melalui program 1, kemudian bisa Anda dengar juga melalui aplikasi RRI Digital, serta disaksikan melalui tayangan YouTube channel RRI Purwokerto. Nah, dalam podcast tematik kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik ya, yang juga menjadi perbincangan publik, yaitu tentang mitos dan fakta seputar stunting. Oke, bersama saya Priyo, saya akan mengenalkan dua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Dr. Jori Andita Surya Ramadan, spesialis gizi klinis, ahli ilmu faal olahraga klinis. Apa kabar Dr. Jori? Alhamdulillah sehat Mas Priyo. Ya, ketemu lagi ya dok ya. Yes. Semangat selalu dok. Selalu dong. Iya, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan di samping Dr. Jori ada Dr. Ahmad Yuda, spesialis anak, magister kesehatan. Assalamualaikum Dr. Yuda. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat Mas. Iya, semangat ya dok. Alhamdulillah semangat. Iya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan mengulik serta mengungkap mitos-mitos seputar stunting dan juga memahami fakta-fakta medis yang perlu kita ketahui. Nah, stunting ini adalah kondisi yang terjadi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Dampaknya bisa sangat serius, baik fisik maupun kognitif. Namun, banyak yang masih belum sepenuhnya paham tentang stunting ini. Untuk itu, saya akan bertanya kepada Dr. Jori Andita, apakah yang dimaksud dengan stunting dalam konteks medis dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesehatan anak. Silakan dok. Baik, terima kasih Mas Priyo. Jadi stunting itu sebetulnya memang tadi betul ya, ada kekurangan gizi yang berujung pada gangguan. Kalau yang secara umum nampak di fisiknya memang perawakannya lebih pendek. Tapi sebetulnya nggak cuma itu, kemampuannya berpikir, perkembangannya, kognitifnya, bagaimana dia berkembang itu pasti terganggu. Masalahnya nggak selesai di situ nih. Gimana kalau seorang individu, seorang anak yang pertumbuhannya terganggu, bagaimana ketika nanti dia dewasa? Itulah yang sekarang jadi perhatian negara kita, bagaimana sebuah generasi akan maju kalau di awalnya tidak diberikan perkembangan yang baik. Maka yang kita takutkan adalah kehilangan generasi kalau stunting semakin meningkat. Sedangkan stunting sendiri itu dengan hubungannya dengan kekurangan gizi itu masih ada masalah di awalnya lagi. Bagaimana kehidupan masa ibu hamilnya, bagaimana dia dibesarkan. Jadi sangat kompleks masalahnya, tapi memang sementara ini sudah kita mulai untuk perjuangan untuk perbaikan stuntingnya. Oke, kalau menurut Dr. Yuda? Iya, benar ya. Jadi mengutip perkataan guru saya, Prof. Aman ya. Jadi stunting itu pendek, tapi nggak semua pendek itu stunting. Nah, stunting itu masalahnya bukan hanya tinggi saja, ya, tapi otaknya perkembangannya bagaimana, lingkar kepalanya perkembangannya bagaimana, lalu ke depan kognitifnya, cara berpikirnya bagaimana. Memang tidak akan tampak ketika SD ya. Karena SD itu masih relatif bisa dicerna oleh semua orang. Tapi ketika sudah yang lebih ribet berpikirnya, yang butuh berpikir kritis, nah di situ nanti mulai nampak permasalahannya. Oke, baik. Sekarang kita akan bicara tentang mitos tentang stunting nih. Yang pertama nih, ada mitos yang bilang kalau stunting hanya disebabkan oleh kekurangan gizi. Nah, apakah itu benar, Dr. Jori? Oke, secara umum, jadi justru masalah gizi itu perantaranya. Di mana akhirnya akan menimbulkan masalah yang kita tahu stunting. Awalnya dari mana? Banyak banget ya. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, gimana kondisi ibu hamilnya waktu mengandung seorang individu ini, apakah dalam kondisi yang bagus, kondisi yang nyaman, kondisi yang tercukupi gizinya. Kemudian bagaimana anaknya dibesarkan dalam lingkungan yang sehat atau tidak, bersih atau tidak, rangsangannya, pertumbuhannya bagaimana, kemudian sosial ekonomi, kemudian penyakit, adakah infeksi sekitar daerah tempat tinggalnya. Jadi
sebenarnya sangat kompleks, sangat rumit. Mana kita bilang mana dulu nih stuntingnya itu karena penyakit atau karena murni karena gizi tidak mampu memenuhi. Bahkan mungkin nanti dokter Yuda bisa nambahin apakah ada gangguan bawaan yang bisa berujung pada stunting. Nah, hal-hal itu makanya dari awal kita dari stunting itu kita akan belajar banyak bahwa seorang individu, anak kecil itu sangat jauh daripada orang dewasa. Kita nggak bisa bilang anak kecil itu orang dewasa yang dikecilkan. Yeah. Dia punya metabolisme yang jauh berbeda daripada orang dewasa. Dia punya kemampuan imun yang berbeda. Dia kebutuhannya jauh berkali-kali lipat daripada orang dewasa dengan tubuh yang lebih kecil. Jadi perlakuannya nggak bisa kayak kita berikan sama sesuatu yang sama dari orang dewasa dan anak, tapi dengan jumlah lebih kecil untuk anak. Nggak seperti itu. Kebutuhannya akan jauh lebih kompleks. Makanya tadi karena cuma masalah gizi, itu hanyalah satu dari antara sekian banyak masalah stunting. Makanya kami pun dokter terutama di rumah sakit itu malah justru adalah bagian akhir dari penanganan stunting. Di awalnya garda terdepan itu justru malah rumah tangga, keluarga itu malah justru perpanjangan tangan yang paling tepat dalam penurunan angka stunting. Oke, untuk dokter Yuda nih, apakah ada faktor medis nih seperti infeksi atau faktor genetik yang berperan nih dalam masalah ini? Jadi stunting itu nggak terjadi dalam semalam ya Mas ya. Oke. Itu proses yang panjang. Mulai sejak ibunya masih mengandung sampai usia 2 tahun. Ya. Dan sebenarnya way beyond itu semua. Di belakang itu lagi, bagaimana seorang wanita mempersiapkan menjadi seorang ibu. Nah, ada penelitiannya lingkar lengan ibu atau pasangan wanita subur gitu ya, harus tidak kurang dari 18,5 cm. Karena kalau gizinya kurang, berarti nutrisi untuk anaknya bisa kurang. Ya kan ya, panjang. Ya. Nah, jadi penyebab utama stunting itu yang pertama adalah undernutrition. Ini menurut UNICEF ya. Undernutrition itu ada 2. Yang masuk nggak cukup, asupannya kurang, atau karena penyakit. Atau karena penyakit. Gitu Mas. Nah, infeksi berulang ini akan menyebabkan peningkatan kebutuhan energi. Sekarang makannya segitu-segitu aja, tapi kebutuhannya double, bahkan mungkin triple. Jadi pasti akan kurang, gitu ya. Banyak lagi malnutrisi ibu hamil yang saya sebut tadi kan ya, asupan gizi yang tidak cukup pada bayi dan anak, pemberian MPASI yang tidak tepat, sanitasi dan kebersihan yang buruk, serta infeksi berulang termasuk penyakit bawaan. Begitu. Oke. Ya, lalu nih mitos kedua yang sering kita dengar adalah bahwa stunting ini tidak dipulihkan setelah anak mencapai usia tertentu, terutama setelah usia 2 tahun. Nah, benarkah demikian nih, Dokter Yuda? Ya, jadi targetnya apa dulu nih? Kalau tinggi badan mungkin bisa kita kejar ya. Tetapi 1000 hari pertama kehidupannya, perkembangan otak yang cepat, perkembangan fisik yang cepat itu nggak akan terganti. Itu yang dikhawatirkan. Jadi biasanya kalau kita baru memperbaiki atau mengintervensi stuntingnya 2 tahun ke atas, maka mungkin yang terkejar fisiknya saja. Kemampuan yang lain tidak bisa. Dan ingat ya, stunting itu hanya berlaku untuk balita. Setelah itu kita nggak bilang stunting lagi. Kenapa? Karena pertumbuhan itu memang akan melambat setelah 5 tahun. Jadi nggak bisa kita masukkan sama. Makanya penting untuk intervensi di 2 tahun pertama. Gitu. Oke. Anda sebagai dokter mungkin pernah menangani kasus stunting yang ada di tempat praktek Anda gitu? Alhamdulillahnya ya cukup banyak ya. Ada juga? Banyak ya. Banyak. Okay. Dan kadang-kadang itu orang tuanya nggak sadar. Anaknya baik-baik aja dok. Kayaknya kalau main semuanya kecil-kecil semua dok. Nah kadang-kadang tuh orang tua itu gara-gara anaknya nggak sakit, berarti nggak stunting. Itu yang bikin kita kelabakan, datang udah umur berapa. Nah itu yang kita agak pusing ya kalau menjawab pertanyaan ya. Dok, anak saya bisa tinggi nggak? Yang mau mereka adalah tinggi. Gitu. Nah ya sedangkan bahan lainnya nggak dipikirkan. Oke. Nah ini kan mungkin tadi bukan hanya faktor gizi saja kan, faktor lain juga
sangat mempengaruhi ya seseorang bisa stunting atau tidak. Nah, berdasarkan kasus yang pernah dokter tangani nih, yang datang ini kebanyakan mayoritas apakah mereka juga mohon maaf dari keluarga yang memang berkecukupan atau bahkan yang mungkin yang kekurangan atau bagaimana nih? Atau semuanya bisa memungkinkan semua bisa stunting, nggak harus melulu dari keluarga yang kekurangan gitu? Faktanya, mau mereka berkecukupan atau mereka kurang, itu angka stuntingnya tetap ada. Tetap ada ya? Oke. Karena tadi itu, tidak ada kuat itu bukan berarti kita nggak cukup ngasihnya ya. Iya. Tapi mungkin kita salah ngasihnya. Oke. Jadi kadang-kadang kebanyakan susu. Baik. Kadang-kadang susu terus. Kadang-kadang anaknya maunya ngemil terus. Jadi kebutuhan cukup karbohidrat dan banyak protein hewaninya nggak tercukupi. Oke. Ya, Dokter Jody mungkin menambahkan dari tinjauan gizi nih, Dok. Yes. Masalah yang pertama tadi udah dokter udah singgung ya. Kita aja sekarang di beberapa rumah sakit itu medical check up sudah dimulai dari ketika pasangan usia subur mulai memutuskan memiliki keturunan. Oke. Karena yang mau kita sadarkan adalah ini tanggung jawab besar loh. Betul. Karena seorang individu yang akan lahir itu kita pertanggungjawabkan sampai nanti menuju dewasa. Jadi persiapan kehamilannya, masa kehamilan, antenatal care-nya, jadi pemeriksaan selama kehamilan berkala itu selalu kita ingatkan kembali ke ibunya. Terus biasanya kami screening lagi dari belakang, dari mana ketika seorang wanita mulai menstruasi. Baik. Apakah dia mengerti bahwa ketika menstruasi kebutuhannya meningkat? Jadi kestabilan hormonalnya, dari situ kita tahu bahwa ibu ini punya riwayat yang cukup baik atau tidak. Jadi kalau memang kurang, kita akan mulai tingkatkan saat awal. Jadi sampai kehamilan kita pantau, sampai kelahiran anak. Kemudian kita ingatkan tentang ASI, MPASI-nya. Kebanyakan seorang ibu kalau diberikan itu Dr. Ida, buku KIA yang pink itu nggak pernah dibaca. Tidak dibaca, padahal panduannya sangat lengkap. Ada semua di sana ya? Iya, paling sering saya ketemu kalau saya pinjam bukunya isinya jadi apa? Album USG. Oke. Jadi lengkap anaknya USG tiap bulan, tapi ibunya lupa ngisi tabel. Kadang kita bantu ngisi juga biar ibunya juga untuk kewaspadaan sendiri bahwa pertumbuhan anaknya dalam batas yang aman atau tidak. Kemudian kita ingatkan lagi, jangan pernah memulai makan buah terlalu dini biasanya ya. Ya, biasa. Gitu. Karena kan ikut kata orang tua saya, coba-coba dulu makan buah. Ya enggak gitu ya. Karena rasa manis biasanya anaknya lahap. Orang tuanya senang, banyak dok. Makan pisang bisa setengah sendiri. Saya keringetan biasanya. Udah berapa lama makan kayak gitu? Ngeri ya dok. Resikonya terlalu besar untuk anak seperti itu. Jadi memang pemahaman itu kita berikan, kita edukasi ulangi pada keluarga, karena peran kita itu hanya kita tahu secara teori, tapi yang menjalankan siapa? Fungsi rumah tangga yang paling utama, itu yang lebih garda terdepannya untuk perang terhadap stuntingnya. Oke, tadi dokter sempat menyebut dari wanita mengalami menstruasi aja sudah diperhatikan ya. Makanya kan kadang ada program pemberian pil penambah darah itu ya. Itu memang salah satu program untuk mencegah stunting ya. Sebenarnya untuk kewaspadaan akan kesehatan wanita. Juga ya. Iya. Jadi tanggung jawabnya wanita itu kan besar. Jadi makanya kita ingatkan bahwa ketika nanti memiliki keturunan, banyak harus dia pikirkan, bukan dirinya sendiri, tapi bagaimana perkembangan janinnya, apa saja kebutuhannya, bahkan kecukupan cairan itu juga zat gizi. Gimana minum air putihnya, kita kembali ingatkan terus. Oke, jadi ini sesuatu yang rumit sebenarnya ya. Karena itu proses yang lama, nggak begitu serta-merta terjadi ya orang kena stunting, tapi di belakang itu semua memang harus kita kerjasama nih ya dari berbagai pihak ya, nggak cuma dari dokter-dokter aja atau mungkin para tenaga kesehatan, tapi kita sendiri juga harus aware gitu ya. Betul. Oke, nah ini terkait dengan fakta nih. Fakta pertama yang ingin saya bahas ini adalah peran ASI dan juga pemenuhan gizi sejak usia dini ini sangat penting untuk mencegah stunting. Nah, Dokter Jody mungkin bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut mengapa ASI sangat penting untuk mencegah stunting pada bayi ini? Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang superfood, makanan yang paling istimewa. Balik lagi, ASI itu udah nggak ada lawannya di dunia ini. Sebuah zat gizi yang paling bagus, paling istimewa, mendapatkannya gratis. Tapi kita butuh dukungan untuk produksinya. Jadi gimana cara meningkatkan produksinya? Ya ibunya dijaga nih kualitas ASI-nya. Intinya bahwa kalau anaknya bisa minum ASI paling tidak 6 bulan ASI eksklusif, itu udah luar biasa sekali. Nggak ada, jadi kalau ada iklan, mohon maaf ya mungkin seperti susu formula dan lain-lain, tidak akan bisa menggantikan ASI.
Itu satu hal yang harus diingat bahwa ASI itu tidak tergantikan. Terus gimana caranya bila ada ibu yang ngeluh ASINya kurang dan lain-lain? Banyak caranya. Yang pertama kita evaluasi ibunya dulu dong, bagaimana kecukupan gizi ibunya. Setelah persalinan ibunya nggak bisa kembali makan sesuai gizi kebutuhan asalnya. Apalagi ketika masa laktasi kebutuhannya meningkat. Untuk apa? Produksi ASI. Semua yang keluar dari ASI itulah milik ibunya. Lemaknya, proteinnya, bahkan airnya. Jadi ibu kita ingatkan untuk minum air lebih banyak. Kadang ASINya seret dok, minumnya banyak nggak? Makannya banyak tapi minumnya yang kurang. Kemudian masasenya dan lain-lain, posisi menyusui dan lain-lain ya dok. Dan frekuensi menyusui, kadang ada ibu yang sudah panik, baru 2-3 kali ASINya nggak keluar dok, saya stop. Itu kadang kita ingatkan lagi. Makanya dokter Yuda sendiri kan sudah sering tuh di klinik laktasi, problem umumnya udah banyak sebenarnya dengan laktasi. Itu biasanya kita konseling ulang, pasien diingatkan lagi bahwa ASI udah nggak ada lawannya. Begitu juga dengan MPASI. MPASI ada tahapannya. Kita evaluasi ke anaknya. Semua keluhan anak ketika kontrol memang harus disampaikan biar kita tahu ini masalah normal atau enggak. Anak kecil pasti akan rewel apapun keluhannya. Rewel. Makanya kita cari tahu rewelnya karena apa. Rewel normal atau tidak normal. Jadi itu makanya orang tua tetap harus waspada terhadap apa yang terjadi pada anaknya. Tapi tadi kembali lagi, mungkin ada beberapa ajaran yang sudah diajarkan terlebih dahulu, contohnya seperti penggunaan buah secara lebih dini di sebelum masa MPASI. Nah itu biasanya kita ingatkan lagi karena cukup umum problem itu muncul di praktek sehari-hari. Oke, jadi ini sudah inilah ya valid lah ya. ASI itu eksklusif 6 bulan itu udah nggak bisa didebat ya. Jelas, sudah ada kolostrumnya, sudah ada imunnya, sudah ada AADHA-nya, sudah ada proteinnya, lemaknya, elektrolitnya, gulanya, garamnya, apalagi yang mau ditanyakan. Oke, berarti tinggal bagaimana si ibu ya, bagaimana supaya ASINya baik untuk anaknya gitu ya. No debat lah kalau ASI itu. Nggak ada alasan, kalau misalnya belum keluar tuh masih bisa diupayakan ya? Ya, memang harus belajar. Saya sebagai dokter anak dan konselor laktasi itu, permasalahannya ibunya nggak pede. Oke. Atau stres karena mertuanya. Itu berpengaruh juga ya untuk kualitas ASI ya? Nomor 1 supaya ASI keluar, happy. Happy dulu ya. Nomor 2 supaya ASI bisa keluar, happy. Nomor 3 supaya ASI bisa keluar, happy. Baru tuh makannya harus bener, jangan sayur aja ya. Tentu ya harus ada protein hewaninya. Kalau nggak dapat lemaknya, zat besinya dan lain-lain. Gitu. Jadi ya ibunya harus pede dulu. Makanya berulang-ulang. Kadang-kadang bener tuh Jori. Datang, dok anak saya kok beratnya naiknya masih segini. Minum berapa kali? Ya saya minumnya per 2 jam, per 3 jam. Itu nggak bisa. Karena nggak mungkin manusia itu konstan per 3 jam minum. Nah, jadi kita menarget jumlahnya, frekuensinya biasanya. Oke. Nah setelah ASI, bagaimana nih untuk seorang ibu memperkenalkan makanan pendamping ASI dengan benar? Satu ya, MPASI itu harus dimulai sesuai usianya. Kapan usianya? Usianya 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena usia 6 bulan bayinya sudah mulai bisa duduk. Dan leher sudah mulai tegak. Mungkin nanti dicoba dia. Kalau lehernya ketekuk bisa nggak mengunyah? Kalau lehernya ketekuk bisa nggak menelan? Tentu lebih susah. Ini belajar makan loh. Kalau posisinya aja nggak enak dan susah, bagaimana orang mau menyukai makan? Lalu tepat waktunya, jumlahnya harus benar, kan? Pilihlah yang protein hewaninya cukup. Lalu juga responsif, tahu jangan anaknya nggak lapar dikasih makan. Pasti nggak mau, nanti datang ke saya, dok anak saya GTM. Padahal yang namanya anaknya kenyang ya. Siapa orang kenyang yang mau disuruh makan? Atau anaknya lagi rewel. Ya nggak usah anak-anak yang gede juga kalau lagi rewel disuruh makan juga nggak mau. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Nah itu tugasnya memang mulai dari dokter umum, FKTP, sampai ke kita spesialis itu mengedukasi. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya fakta kedua nih yang penting untuk kita ketahui kan adalah bahwa intervensi dini dapat mengurangi dampak stunting. Nah, lalu sejak usia berapa nih sebaiknya orang tua melakukan intervensi medis dan menjaga pola hidup sehat anak nih? Silakan Dr. Jody dulu. Jadi sejak kapan? Kita kan sudah ada tahapan ya, terutama saat anak lahir sudah ada imunisasi dini, itu sebenarnya sudah tahapannya. Makanya
kenapa saya ingatkan mulainya sejak ibunya hamil. Karena ANC sendiri dengan USG berkala, pemeriksaan ibu berkala itu sudah termasuk intervensinya. Jadi ketika ada masalah ya saat mulai perjalanan anaknya bertumbuh dalam janin ya udah kita mulai selesaikan. Jadi jangan sampai nunggu anaknya aman kok, nanti lihat dulu aja anaknya sampai lahir. Mohon maaf, itu menurut saya sudah terlambat karena 1000 hari pertama kehamilan itu mulai sejak anaknya ada di dalam masih bentuk janin. Jadi bukan ketika anaknya dilahirkan. Jadi nggak bisa kita tunda, nggak bisa kita ganti waktu yang sudah berjalan. Ya udah kita tinggal cari apa yang bisa dikejar selanjutnya. Jadi intervensinya itu mulai sejak ibunya hamil. Apapun masalahnya, anggap sebagai sesuatu yang serius, minimal diperiksakan. Cari tahu, ini apakah sesuatu yang urgent, segera diselesaikan, atau masih dalam tahap aman. Makanya semua hal yang tidak nyaman itu kan alarm di badan. Nah, itulah yang jadi tanda bahwa kapan harus mulai untuk melakukan pemeriksaan. Sama kalau sudah jadi anak sudah lahir, jangan lupa itu ya, jadwal imunisasi. Ya, itu nggak bisa dilawan juga sudah. Makanya buku itu tujuannya memang inilah tahapan yang paling minimal bisa dilakukan terhadap anaknya. Jadi tidak ada penundaan, semua selain responsif tadi juga ibunya juga pengawasan. Kadang yang kurang di rumah tangga adalah orang tuanya, mohon maaf, mungkin mampu menyediakan apapun yang anak mau bisa diberikan. Pengawasannya siapa? Siapa yang mengawasi pemberian makan, jumlah makan. Makanya kadang kita ingatkan food wasting-nya atau sisa makanannya. Orang tua bikin sisanya banyak, ternyata bikinnya terlalu banyak dari porsi anaknya kan, kita bisa estimasi kemampuan anak ini lambungnya seberapa. Makanya kita biasanya beritahukan di situ kemampuan lambungnya cuma segini, udah makan 3-4 suap ya udah cukup, dia mampunya segitu, nanti diulang lagi ya frekuensinya yang naik. Makanya hal-hal itu berkesinambungan ya, kita sudah berikan, awasi bagaimana feedbacknya apa anaknya sering kembung, sering begah, oh berarti ada konten yang mungkin tidak cocok terhadap anaknya gitu. Oke, kalau menurut Dokter Yuda? Iya, jelas ya. Idealnya itu intervensinya dimulai sejak kehamilan, bahkan sejak sebelum kehamilan, menikahnya ya. Itu jelas. Sampai kapan? Sampai usia 2 tahun. Kenapa? Mulai kehamilan sampai 2 tahun itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, di mana semuanya super cepat. Jadi di situ kita ngejar. Kalau badannya pengen cepet tapi energinya nggak ada, ya nggak dapat maksimalnya. Paling bagus ya. Tapi gimana dok kalau kita sudah melewati periode itu, baru kita mau ngejar? Nggak apa-apa, fokus. Kasih sesuai hitungan. Tingkatkan gizinya, stimulasi harus penting. Terus penanganan komplikasinya, apa nih dari stuntingnya? Jadi kualitas hidupnya bisa bagus. Ya, jelas kesimpulannya semakin cepat intervensi dilakukan, semakin besar peluang mencegah dan meminimalkan dampak dari stuntingnya. Oke, lalu apa saja nih langkah-langkah yang bisa diambil oleh orang tua dan masyarakat secara umum untuk mendukung pencegahan stunting nih menurut Dokter Yuda? Iya, 1, remaja putri dipersiapkan baik secara gizi ya maupun pendidikannya. 2, pada ibu hamil harus cukup nutrisi, makanan-makanan bergizi, cukup karbohidrat, banyak protein hewani, dan suplemen sesuai anjuran, zat besi, asam folat tadi ya. Kemudian jangan lupa persiapan untuk melahirkan dan menyusui. Nah, jadi bisa ketemu konselor laktasi dengan 7 langkah konselor laktasinya. Kemudian rutin periksa, jangan enggak. Kadang-kadang kita males, kadang-kadang sekarang tinggal di rumah mertua, entar tinggal di rumah orang tua. Jadi kontrolnya kelewatan gitu ya, nggak boleh. Kontrol itu harus rutin. Ya. Kalau bingung, buka bukunya. Sudah ada tuh. Nah, kapan aja kita mesti kontrolnya. Ya. Kemudian kalau bayi 0-6 bulan, tentu ASI eksklusif. Nggak ada pilihan lain. Jangan coba-coba yang lain. Kecuali memang harus terintervensi dengan yang lain, dokternya yang akan menyarankan atau menentukan. Jangan coba-coba sendiri. Ya. Kemudian kalau pada anak yang 6 bulan sampai 24 bulannya, MPASI-nya harus adekuat. Kayak gizi, seimbang pula. Cukup karbohidrat, banyak protein hewani. Dan imunisasi tentu harus ya, dari awal. Serta pantau perkembangannya. Sudah ada. Kalau buku Kia yang baru sekarang gambarnya lebih bagus ya. Malah bagus banget. Jadi wajib untuk dilihat.
Jadi di situ kita sebenarnya nggak perlu pusing. Anakku sudah bisa apa ya? Terlambat apa enggak? Itu tinggal contreng aja nanti. Nah, itu yang paling penting tuh. Yang dasar, yang nggak perlu kemana-mana. Di rumah juga bisa. Kecuali kontrolnya ya. Oke, jadi nggak ada alasan lagi ya, nggak tahu apa-apa tentang stunting ya. Semuanya udah ada di buku KIA juga ya. Bener. Oke, ya kalau Dokter Jody apa nih pendapatnya? Iya, jadi balik lagi bahwa ini peran sertanya nggak cuman kami di medis, peran serta bersama gitu. Jadi kalau memang mungkin ada temuan, ada tanda-tanda stunting, atau mungkin pernah ditemukan di sekitar rumahnya ada yang stunting, mungkin bisa koordinasi dengan puskesmas tempat. Jadi biar ada pengawasan berkala. Kemudian stunting bukan sesuatu yang harus dianggap, mohon maaf, seperti aib ya. Justru semakin cepat deteksi, semakin cepat ditangani, akan semakin baik prognosis atau perkembangan selanjutnya. Memang akan ada masa yang terlewat, tapi kita kejar apa yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi tidak perlu takut atau kecewa bila anggota keluarga atau putra-putrinya ternyata mengalami stunting. Intinya semakin cepat kita intervensi, semakin baik hasilnya. Jadi peran serta masyarakat sangat-sangat kita butuhkan karena pengawasan di rumah tangga itu jauh lebih penting daripada saat kami di rumah sakit. Karena kita cuma produk akhir dari masalahnya, tapi pengawasan ketatnya yang lebih penting. Oke, lalu rekomendasi terbaik dari dokter nih, ketika misalnya seseorang punya anak dan memang sudah divonis stunting, kira-kira langkah terbaik yang harus dilakukan apa? 1, jangan overthinking. Oke. Kedua, ke dokter anaknya dulu. Nanti kita akan melihat dari sisi mana masalahnya. Itu fokus diperbaiki. Dan ingat ya, perbaikan itu tidak muncul seketika, Mas. Tentu anaknya akan struggling, akan rewel, akan tantrum. Karena dia belum terbiasa dengan pengaturan makanan ya, feeding rules-nya, jadwal makan, itu akan butuh 3 minggu minimal supaya mereka bisa ikut jadwalnya. Pemilihan makanannya bagaimana? Karena sudah terbiasa. Yang lain ketika harus makan yang benar ya, kadang-kadang pasti melawan. Gitu. Tapi harus semangat, harus konsisten, jangan overthinking, dan jangan dengerin omongan orang lain. Yang didengerin omongan dokternya aja. Biar lebih pede dia, biar lebih bagus ya. Omongan tetangga skip dulu lah ya. Bener. Iya, komen-komen netizen ini memang kadang-kadang nyelekit gitu. Julid gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu, udah percaya sama dokter aja ya istilahnya. Apapun yang disampaikan dokter, itu rekomendasi dari dokter harus dilakukan. Iya, kalau kata anak sekarang, we listen, we don't judge. Ya kan? We listen, we don't judge. Dengar aja ngomong nggak apa-apa, kita akan kasih sesuai memang seharusnya. Iya. Oke, Pak Dokter Jody, apa pendapatnya? Baik, ya kalau saat tadi mulai ada feeding rule lain-lain, pasti anaknya akan ada feedbacknya. Nah, orang tua mohon ketegasannya dalam mulai untuk mendidik ngikutin feeding rule. Kadang orang tua, kasihan dok, ya kita juga kasihan dengan anaknya. Masa anak lain jajan, anak saya enggak? Iya, gitu ya, bahaya, kita kasihannya bahwa anak ini tidak mendapatkan pertumbuhan yang seharusnya, perkembangan yang seharusnya. Kita lebih kasihan lagi terhadap hasil akhirnya daripada seketika itu dia cuma ditahan untuk memakan sesuatu yang tidak bergizi tapi dia inginkan. Jadi makanya orang tua itu memang harus punya rasa bahwa ini penting, tidak akan bisa terulang, now or never. Kalau nggak dilakukan sekarang, ya kapan lagi? Iya. Kemudian pengawasannya, kalau ada feedback apapun pada anaknya dan dia anggap tidak wajar, segera periksakan lagi. Jadi jangan nunggu-nunggu deh, nggak apa-apa. Tadi dokter juga bilang, we don't judge, kita nggak akan menghakimi. Ya, apapun hasilnya. Dan mungkin orang tua lebih awam, jadi tentang masalah kesehatan, nggak apa-apa, kami akan bantu. Wajar. Tidak ada yang aneh dalam penanganan ini. Iya, jadi ini kalau misalnya seseorang ataupun punya anak yang mau dari divonis stunting, tidak usah khawatir berlebihan gitu ya. Semuanya masih bisa diatasi ya. Ya asal tadi melakukan treatment ya yang sudah dianjurkan dokter gitu ya. Nah, lalu sebagai bentuk edukasi nih ke masyarakat supaya stunting ini benar-benar kita bisa tekan angkanya, kira-kira hal apa nih yang sangat mendasar yang harus dipahami masyarakat nih? 1, stunting itu merugikan. Jadi harus dari awal sudah kita atasi. Persiapan lebih baik daripada terapi ya, tata laksananya. Kemudian kalau nutrisinya ASI eksklusif, MBASI, cukup karbohidrat, dan banyak protein hewani.
Dan jangan lupa imunisasi. Oke, harus lengkap ya. Jangan ada yang tertinggal imunisasinya ya. Iya, benar. Oke, kalau dokter Jody silakan. Baik, stunting masalahnya bukan hanya yang dihadapi sekarang, tapi di kemudian hari. Jadi pikirkanlah bahwa ini seperti investasi. Kalau kita gagal di awal, apalagi di belakangnya. Jadi mulailah berhati-hati ketika memulai untuk memutuskan memiliki keturunan. Pikirkanlah tentang persiapannya hingga pertumbuhannya. Jadi kalau memang sesuatu di luar kewajaran terjadi, tidak ada masalah, segera periksakan. Dan kemudian apabila Bapak Ibu sudah ada anak yang mengalami stunting, jangan pernah menghakimi sesuatu yang salah, tapi kita gimana caranya menyelesaikannya. Gitu. Semua masih ada solusinya. Oke, nah mungkin terkait angka stunting nih, ini khususnya kita bicara secara global, misalnya kayak di Indonesia secara luas, ataupun mungkin di daerah, misalnya kita di Banyumas atau Purwokerto. Menurut Anda ini apakah sudah dalam arti sudah bisa ditekan atau masih perlu ada edukasi lebih lanjut supaya masyarakat makin paham nih? Data terakhir tuh Indonesia itu termasuk angka stuntingnya nomor 18 atau 20 di Asia. Asia Tenggara atau Asia? Asia Tengah, Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Ya. Oke. Masih lumayan loh. Itu berarti masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak, oke. Masih banyak. Faktanya memang masih banyak. Cuman ya itu tadi, itu fenomena gunung es ya. Iya. Karena yang concern untuk khawatir ketemu kita itu dikit. Padahal sebenarnya banyak di bawahnya. Gitu. Edukasi memang perlu diperbaiki sekali kita. Oke, mungkin Dokter Jody mungkin punya data yang khusus di Banyumas atau Purwokerto khususnya? Untuk yang tahun 2024 mungkin belum muncul datanya, tapi memang ada penekanan angka penurunan dan memang peran sertanya memang multisektor ya. Terakhir waktu saya membantu untuk penyuluhan keliling, memang di beberapa kecamatan itu mulai peran aktif dari pemerintah mulai nyata. Jadi memang banyak bantuan yang lebih variatif, pengawasan yang lebih ketat. Nah, makanya kaderisasi yang lebih baik, makanya justru itu yang justru jadi senjata utama kita untuk menekan stunting. Kemudian kalau di tahun ini harapannya sih memang kita menekan sampai 14% kan angka stunting. Makanya yang kita takutkan adalah itu adalah angka yang baru kita ketahui. Apakah masih ada cakupan yang belum sempat kita dapatkan datanya? Itu yang kita khawatirkan gitu. Karena memang pelaporan ini sementara ini masih kebanyakan dari pelaporan kan. Pelaporan ini memang benar-benar angka nyata yang ada di masyarakat. Apakah real atau tidak gitu ya? Kita khawatirkan ada yang memang belum sampai, mungkin vaskesnya jauh atau di lingkungannya belum paham betul tentang bahaya stunting, jadi tidak terlapor. Itu yang kita khawatirkan. Oke, ke Dokter Juda lagi. Dokter Juda, menurut Anda apakah pemerintah ini sudah sangat aware dengan stunting atau menurut Anda masih ada hal-hal yang perlu dibenahi terkait regulasi penanganan stunting ini? Pemerintah sudah sangat aware ya. Mereka sudah keluarkan tuh bagaimana mencegah stunting. Sudah ada bannernya nih, A, B, C, D, E. Bisa kita cari nanti ya. Dari Kemenkes, dari Germasnya sudah ya. Kemudian program-program penyuluhan juga tetap dijalankan. Kemudian bekerja sama dengan IDAI, kita tuh ada Pediatric Social Responsibility. Jadi satu puskesmas, satu dokter anak. Nah, jadi kita ada yang begitu. Jadi kita kadang-kadang datang ke puskesmas, penyuluhan mengenai ASI, penyuluhan mengenai ini, penyuluhan imunisasi dan lain-lain. Dan beberapa dokter anak juga cukup rajin ya di kontennya. Serta kadang-kadang kita tuh masih bisa menawarkan diri ke sekitarnya nih. Yuk kalau mau ada penyuluhan di klinikmu boleh loh kita. Iya, sebenarnya Anda juga rajin konten ya? Iya, karena buat edukasinya. Edukasinya harus dihitung. Karena kalau kita tidak aktif, pemerintah sudah aktif ya bagaimana? Nah, kita ingin menunjukkan ke masyarakat kalau pemerintah sudah oke, kita sudah oke, ayo dong. Anda harus juga oke kita. Oke, kalau Dokter Jody? Baik, memang dari pemerintah memang bentuk nyatanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita sama-sama mengawasi biar keberlangsungannya tetap seperti ini, semakin baik kalau perlu. Jadi memang apapun yang sudah diusahakan itu semua menjadi bentuk nyata yang ada hasilnya. Makanya malah justru kita senang apabila ada masyarakat yang memberikan umpan balik atau feedback. Misalnya kemarin dari ini ada yang bagus, ada yang tercapai. Tidak tercapainya karena apa? Justru itu kan info yang kita butuhkan.
Harus. Pasti ada sesuatu kekurangan saat menjalankan, itu wajar. Makanya kita butuhkan info-info dari masyarakat. Makanya peran serta masyarakat tuh luar biasa pentingnya untuk stunting ini. Oke, baik. Ini kita kan lagi rame nih MBG, makan bergizi gratis. Ya. Nah, ini sedang viral juga dibicarakan, dan bukan hanya untuk anak sekolah, tapi kan untuk ibu hamil. Ya. Nah, terkait dengan program ini, apa komentar Anda nih? Komentarnya program yang cukup bagus ya. Iya. Karena memang salah satu tadi masalahnya awalnya adalah asupan gizi yang tidak adekuat. Iya. Nah, satu mungkin dasar dari sosioekonominya yang kurang bagus. Nah, pemerintah intervensi dengan, oke deh, aku kasih makan. Kamu nggak harus khawatir tentang makannya gitu ya. Iya. Minimal aku memberikan makan yang bagus sekali sehari. Kamu nggak usah mikir yang untuk sekali ini. Jadi programnya gizinya akan terpenuhi karena pasti dihitung ya. Iya. Dan ada standar nih. Proteinnya harus berapa, kalorinya harus berapa, terus proteinnya harus berapa. Jadi itu intervensi yang cukup bagus. Oke, ini kan juga bukan hanya anak sekolah, tapi kepada ibu hamil itu sudah sangat tepat ya? Ya, tepat Mas. Cuma tinggal implementasinya nanti menyeluruh atau tidak gitu kan? Iya, kembali lagi, tentu semua program itu dari pemerintah itu baik ya. Iya. Ya, tinggal bagaimana kita mengawasinya, penyesuaiannya, karena program itu kan didesain sebaik mungkin. Kedepannya tiap daerah pasti punya masalah tersendiri. Nah, itu yang harus disesuaikan. Gitu. Oke, kalau Dokter Jody, apa pendapat Anda tentang MBG ini, Dok? Iya. Ya bersyukur ya, ternyata pemerintah perhatiannya lebih meningkat lagi terhadap kualitas gizi di Indonesia. Memang permasalahan gizi bukan di Indonesia aja yang punya masalah, semua negara punya. Cuman paling tidak kita punya cara kita sendiri yang mulai diperjuangkan. Kalau mau secara ideal, kita bicara ideal sangat normatif ya, berapa banyak, karena setiap orang kebutuhannya beda. Paling tidak kita bisa berikan dulu untuk evaluasi. Apakah program ini tepat sasaran? Ketika tepat sasaran, apakah manfaatnya sesuai dengan target awalnya? Ketika kurang, kita kan bisa kasih feedback. Ternyata kebutuhan orang kita agak berbeda, berubah, atau ada ketidaknyamanan. Paling tidak sudah dimulai dulu inisiasi awal, tinggal kita lakukan perbaikan modifikasi. Jadi apa yang dilakukan sekarang ya tinggal kita lihat bagaimana nanti program selanjutnya. Apakah bisa bertahan dengan lebih baik pencapaiannya, atau malah justru bisa dirubah dengan sesuatu yang lebih revolusioner. Benar. Oke. Ya, Dokter Jody, Dokter Yuda, ini sayang sekali nih waktu obrolan kita sangat terbatas nih ya. Ya. Nah, mungkin sebelum diakhiri nih, mungkin dari Dokter Yuda dan juga Dokter Jody silakan menyampaikan closing statement sebagai pesan penting untuk yang menyaksikan dan juga mendengarkan podcast ini, silakan. Cegah stunting sedari awal, dan jika sudah terkena stunting, optimalkan penata laksanaannya dan intervensinya. Oke, itu saja? Ya. Oke, singkat, padat, jelas ya. Selanjutnya, Dokter Jody. Baik, stunting sebuah masalah, tapi bukan berarti masalah tidak ada solusinya. Ketika menjalankan, tolong ingat-ingat dan patuhi apapun yang perlu dilakukan. Karena peran serta masyarakat dan kami tenaga medis itu kita sinergi, kita adalah tim. Jadi apapun yang terjadi di rumah tangga, sampaikan sebagai bekal kita untuk memberikan panduan yang lebih baik dalam penanganan stunting. Stunting itu penting. Oke, stunting itu penting ya. Baik, dan sepenting itu obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga tentu saja menjadi hal yang berharga ya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan acara ini. Terima kasih Dokter Yuda, terima kasih Dokter Jody sudah hadir pada podcast kali ini. Mudah-mudahan tentu saja kita harapkan informasi ini bermanfaat dan bisa membantu Anda lebih banyak mengetahui terkait apa itu stunting, dan juga tadi kita sudah mengetahui mitos dan fakta seputar stunting. Dan kita akan berjumpa dalam podcast tematik selanjutnya dengan topik yang berbeda. Akhirnya Dokter Jody, Dokter Yuda, dan saya sendiri Priyo pamit undur diri. Sampai jumpa lagi atas nama seluruh tim yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.